Perkembangan kabar soal COVID-19 varian Omikron dan bagaimana dampaknya terhadap ekonomi global ini masih membayangi bursa saham global. Baru-baru ini Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC mengonfirmasi kasus pertama varian COVID-19 varian Omikron di Amerika Serikat. Padahal orang tersebut telah divaksinasi lengkap. Kabar ditemukannya varian Omikron di Amerika Serikat ini pun memicu bursa saham Wall Street yang kompak ditutup terkoreksi lebih dari 1% pada perdagangan kemarin. Nah, kekhawatiran ini juga membuat harga minyak global ambrol hingga 2% seiring penyebaran Omikron yang semakin meluas dan juga dikhawatirkan mobilitas masyarakat akan semakin terbatas bahkan hingga ada ancaman lockdown. Sementara itu, OECD memberikan peringatan terbaru terkait merebaknya varian Omikron di seluruh dunia. Badan Ekonomi Multilateral itu menyebut bahwa varian ini akan mengancam pemulihan ekonomi global ke depan. OECD pun memangkas perkiraan pertumbuhan ekonominya pada tahun depan dari yang sebelumnya 5,7% menjadi 4,6%. Selain dibayangi ketidakpastian akan dampak yang ditimbulkan dari varian Omikron, pelaku pasar juga masih mencerna komentar Ketua Bank Sentral Amerika Serikat soal inflasi. Sebelumnya, Ketua The Fed Jerome Powell mengatakan bahwa pembuat kebijakan harus siap untuk menanggapi kemungkinan inflasi yang tidak akan surut pada paruh kedua tahun depan seperti yang diharapkan sebelumnya. Ia memberikan sinyal bahwa Bank Sentral akan mempertimbangkan untuk mempercepat tapering off pada pertemuan Desember di tengah lonjakan inflasi saat ini. Nah, dari dalam negeri sebagai langkah antisipasi penyebaran varian Omikron, pemerintah tengah menyusun aturan baru mengenai ketentuan warga negara Indonesia yang akan berpergian ke luar negeri. Pemerintah pun mengimbau warga negara Indonesia agar tidak melakukan perjalanan ke luar negeri dulu, termasuk larangan bagi pejabat negara untuk ke luar negeri. Sebelumnya masa karantina bagi warga negara asing dan juga warga negara Indonesia pelaku perjalanan dari negara-negara di luar 11 negara yang dilarang masuk kemarin, ini juga diperpanjang menjadi 10 hari dari sebelumnya 7 hari. Selain masa karantina, saat ini pemerintah juga akan menyiapkan booster vaksin ketiga yang ditujukan untuk para lansia dan juga kelompok rentan. Dan tampaknya ini disambut positif oleh pelaku pasar dengan keyakinan yang dicerminkan dari ISG yang pada hari ini terapresiasi hingga 1,17%. Meskipun belum berhasil menyentuh level psikologis 6.600, namun ini mendekati saat ini ditutup di 6.583. Kita lihat secara sektoral, perindustrian memimpin penguatan dengan apresiasi hingga 3,19%. Disusul energi 2,27%, finansial terapresiasi 1,08%. Sementara itu sektor yang terkoreksi paling dalam yaitu properti dan juga real estate 0,46%, kemudian transportasi dan logistik 0,14%. Selanjutnya kita akan lihat saham-saham yang masuk dalam sektor energi khususnya batu bara. Ya, setelah merosot 3 hari beruntun gitu ya, hingga hampir 23%, bahkan kalau kita lihat pelemahannya pada perdagangan kemarin, harga batu bara AS Newcastle menguat hingga 7% ke level $152 per ton. Sejak akhir 2020 atau year to date, harga batu bara memang masih membukukan kenaikan hingga 86,24% secara point to point. Clyde Russell, kolumnis dari Reuters dalam kajiannya mengatakan, pasar batu bara dunia kini sudah lebih stabil dibandingkan beberapa waktu lalu. Pasokan dan permintaan mulai bergerak menuju titik keseimbangan, di mana stabilitas di pasar batu bara ini menurutnya disebabkan oleh perkembangan di China, di mana Presiden Xi Jinping ini mengintervensi harga komoditas ini dan juga membuahkan hasil. Dan kalau kita lihat pada hari ini, saham Toba Bara Sejahtera melesat hingga 14,94%, disusul United Tractors 5,45%, Bukit Asam yang juga menguat hingga 5,38%. Indo Tambang Raya juga terapresiasi 4,67%. Hanya Samindo Resources yang di sini kita lihat terkoreksi 0,29%. Nah, salah satu saham yang akan kita bahas hari ini adalah PT Bukit Asam atau PTBA. Meskipun harga batu bara melonjak signifikan sepanjang tahun ini, namun dari segi harga saham PTBA secara year to date ini masih terkoreksi hampir 4%. Meski demikian, sebenarnya rally penguatan harga batu bara telah tercermin pada laporan keuangan kuartal ketiga emiten batu bara plat merah ini. Di mana hingga kuartal ketiga PTBA ini mencatat pendapatan sebesar 19,38 triliun rupiah atau menguat hingga 51% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Menariknya lagi, laba bersih PTBA ini juga melesat hingga 176% secara year on year menjadi 4,77 triliun.
Capaian peningkatan laba ini merupakan yang terbesar di antara emiten batubara lain yang telah menyampaikan laporan keuangannya. Nah, PTBA berencana diversifikasi ke segmen non-batubara, khususnya energi hijau, dengan mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya di lahan bekas tambangnya yang sudah dibebaskan. Nah, selain PTBA kita juga akan bahas United Tractors atau UNTR, di mana secara year to date saham UNTR ini masih terkoreksi hampir 14%, namun dalam 3 bulan terakhir saham ini telah menguat hingga 14%. Meski tambang batubara memang bukan segmen bisnis utama dari United Tractors, namun kontribusi yang diberikan ini cukup signifikan. Segmen usaha pertambangan batubara UNTR dijalankan oleh PT Tuah Turangga Agung dan secara keseluruhan sampai akhir kuartal ketiga tahun ini secara fundamental pendapatan dari UNTR dari semua sektor termasuk batubara ini naik 19% secara year on year menjadi 57,82 triliun. Laba bersih perusahaan juga tercatat mengalami kenaikan hingga 46% menjadi 7,82 triliun rupiah. Emiten pertambangan milik grup Astra ini juga mulai aktif melakukan akuisisi tambang non-batubara sebagai strategi pengembangan bisnisnya. Selanjutnya kita akan lihat saham-saham perbankan yang juga pada hari ini mayoritas menguat. Ya, kita lihat dulu pada hari ini saham Bank Bukopin ditutup terapresiasi hingga 3,5%, kemudian disusul BBRI 2,94%, kemudian Bank Sentral Asia yang ditutup menguat hingga 2,74%, kemudian BBNI ditutup terapresiasi 2,63%. Nah, kalau kita lihat memang di sini ya, selain karena technical rebound, katalis positif bagi sektor ini juga datang seiring dengan industri perbankan yang tetap tumbuh positif di tengah adanya tantangan pandemi ini. OJK mencatat industri keuangan khususnya perbankan ini mulai tumbuh 3,24% secara year on year atau 5,8 triliun rupiah di Oktober 2021, di mana dari sisi permodalan dan likuiditas tetap terjaga. Nah, salah satu saham yang akan kita bahas adalah Bank Sentral Asia atau BBCA. Secara year to date, saham BBCA telah menguat hampir 11%. Dan kalau kita lihat dengan harga sahamnya setelah stock split, potensial upside saham BBCA sebetulnya semakin kecil dari harga tertingginya yaitu di 7.750 dengan posisi yang ada saat ini di 7.500. Sementara itu secara fundamental hingga kuartal 3 tahun ini bank swasta terbesar di tanah air ini mencatatkan laba bersih sebesar 23,2 triliun atau tumbuh 15,8% secara year on year. Selain itu ada juga Bank Mandiri atau BMRI yang secara year to date harga sahamnya telah menguat hingga 14%. Namun kalau kita lihat secara historis saham BMRI ini masih memiliki potensial upside yang cukup menarik untuk kita cermati. Karena dari posisi tertingginya dalam 3 tahun terakhir di kisaran 8.100 dengan harga yang ada saat ini yaitu di kisaran 7.200, apalagi dengan melihat PBV yang ada saat ini masih di kisaran 1,71 atau termasuk murah dibandingkan dengan peersnya di KBMI 4. Secara fundamental hingga kuartal ketiga ini laba bersih BMRI juga cukup impresif, tumbuh 37,1% secara year on year menjadi 19,23 triliun rupiah. Selanjutnya kita akan lihat seperti apa pergerakan IHSG secara teknikal. Kita akan lihat secara teknikal pada perdagangan hari ini, ya. Ya, secara umum kalau kita lihat sebetulnya masih dalam tren penurunan ya, karena masih minimnya sentimen yang dapat membooster kenaikan IHSG. Pada perdagangan hari ini kalau kita lihat sebetulnya di sini terbentuk candle white marubozu dan IHSG saat ini masih ada di area parallel channel down dalam jangka pendek sehingga kalau berhasil menembus di kisaran level 6.600 maka akan ada peluang memutus fase downtrend jangka pendeknya. Kemudian dari segi indikator RSI, animo pelaku pasar ini cenderung wait and see nih yang tercermin berada di zona netral yaitu di kisaran 48 sehingga ini masih ada peluang cukup besar untuk break resistance dan berbalik arah ke uptrend. Sementara itu, jika kita menggunakan indikator Bollinger Band saat ini IHSG masih ada dalam area bawah dan Bollinger bawah dan juga Bollinger tengah sehingga secara relatif ini lebih murah sehingga tak heran ya kalau hari ini tampaknya ada perlawanan atau pantulan yang didukung oleh volume yang cukup besar kalau kita lihat di sini agak sedikit di atas rata-rata volume 20 hari terakhir. Namun tampaknya kita perlu tetap waspada ya karena meskipun penguatan hari ini bisa mencapai lebih dari 1%, namun jangan lupa esok adalah perdagangan hari Jumat yang biasanya pelaku pasar ini akan mengamankan dananya sebelum weekend atau melakukan
aksi profit taking.